Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd amma ba'du. Ya, akhirnya kita sampai pada 4 tema terakhir ya dari pembahasan kita di mata kuliah antropologi agama. Antropologi yang merupakan salah satu pendekatan keilmuan yang dapat Anda gunakan, sekali lagi ya, yang dapat Anda gunakan nantinya dalam melaksanakan tugas akhir perkuliahan Anda, baik itu yang akan dikerjakan dalam bentuk skripsi ataupun dalam bentuk artikel ilmiah ya, yang terbit pada jurnal yang terindeks atau minimal Sinta 4 ya. Nah, tentunya ya sebagai sebuah pendekatan keilmuan ya, kemarin sudah kita bahas ya bagaimana karakteristik daripada pendekatan antropologi, terutama ketika mengkaji atau membahas yang berkaitan tentang agama. Kan? Yang pertama, karakteristiknya apa dia? Antropologi itu bersikap atau bersifat deskriptif, non normatif. Ya. Dia hanya bersifat deskriptif, memaparkan apa adanya tanpa melakukan sebuah justifikasi, penilaian. Oh ini bid'ah, ini dolal, oh ini haram, oh ini halal, oh ini musyrik. Tapi apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh masyarakat, dipraktekkan oleh masyarakat, kita deskripsikan apa adanya. Nah, kemudian berikutnya dalam pendekatan antropologi, dia memaparkan apa yang dideskripsikan, yaitu lokal praktis ya. Local wisdom, lokal praktis yang dipraktekkan oleh masing-masing wilayah yang tentunya memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing, dan mereka memiliki pemaknaan tersendiri terhadap ritual keagamaan yang mereka lakukan. Nah, kemarin kita sudah bicarakan agama apa saja yang bisa dikaji dari agama itu. Dimensi apa saja yang bisa dikaji dari agama? Menurut Glock and Stark, tadi siapa nih? Glock and Stark. Pertama terkait tentang sistem kepercayaan, sistem keyakinan. Yang kedua, ritual, sistem ritualnya, peribadatannya. Yang ketiga, sistem pengetahuannya. Baik itu tentang pola cara mendapatkan ilmu pengetahuan tentang keagamaannya ataupun pemahaman terhadap keagamaan. Yang keempat, pengamalan keagamaannya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sikap yang munculnya, perilaku yang muncul daripada orang-orang yang beragama tersebut. Agama apa saja? Ya, Islam kah, Kristen kah, Katolik kah, Buddha kah, Hindu kah, atau Konghucu. Untuk konteks keindonesiaan yang 6 agama yang diakui. Kita juga memiliki kebudayaan lokal ataupun agama-agama lokal yang diyakini oleh masyarakat. Ya, seperti misalnya masyarakat Sunda Wiwitan, Kejawen, ya enggak, aliran perjalanan. Banyak lagi kelompok-kelompok yang mereka berkembang di Indonesia. Yang secara perundang-undangan keberadaan mereka sudah dilindungi oleh undang-undang.
terkait tentang kebebasan beragama dan juga terkait tentang status atau identitas mereka sebagai penganut kepercayaan lokal, bukan menganut agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia berdasarkan undang-undang. Oke, tadi kembali ke antropologi ya, local practice. Kemudian juga apa? Yang ketiga apa? Kajian antropologi itu keterhubungan ya antara satu budaya dengan budaya yang lain. Ya, ada keterpengaruhan ya terhadap apa yang dipraktekkan di suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, secara praktis, ini ya tokoh-tokoh yang memberikan secara praktis dan secara teoritis bagaimana mengkaji agama yang ada di tengah masyarakat. Ya, contohnya misalnya Karl Marx. Ya, Karl Marx kenapa muncul teorinya idenya tentang agama itu candu? Apa yang melatar belakanginya? Ya, gimana? Terus buat hanya untuk orang miskin. Terus apa lagi? Ada apa di balik pernyataan itu muncul? Ada kekecewaan apa kok tiba-tiba muncul agama itu candu? Buat apa beragama? Ya kan? Maka kita kaji aspek sosial historis, aspek sosial politis yang terjadi di saat Karl Marx memunculkan pernyataan statement bahwasanya agama itu candu. Ada kekecewaan terhadap kondisi sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat barat saat itu, khususnya di wilayah tempat dia tinggal. Ya. Ya, tentunya secara ekonomi misalnya, secara ekonomi Eropa saat itu dikuasai oleh apa? Kelompok kapitalis. Ya. Maka Karl Marx memprotes pola kapitalis dengan memunculkan pemahaman materialisme. Dan kelompok kapitalis ternyata secara sosiologis meninabobokan masyarakat ya untuk mempertahankan modal mereka, keuntungan mereka, profit mereka memberdayakan tokoh agama dengan menyatakan bahwasanya menjadi sebuah eksploitasi ya mengeksploitasi tokoh agama, bahwasanya ini adalah sebuah takdir. Kemiskinan itu adalah sebuah takdir yang harus diterima oleh masyarakat. Maka ketika di kelompok kapitalis meninabobokan masyarakat dengan label agama, itulah yang diprotes oleh Karl Marx dengan semangat materialismenya. Maka kapitalisme harus dihancurkan. Maka bersama kaum buruh dengan gerakan-gerakannya awalnya bagus gerakan itu ya, mendongkrak ataupun melawan, mendobrak kaum kapitalis. Kapitalisme harus dilawan dengan sosialisme. Nah, tentunya dengan melawan para kelompok-kelompok borjuis pemilik modal. Ya, mereka pada satu sisi pemilik modal ingin mempertahankan modalnya, keuntungannya. Bagaimana caranya? Ya tadi diantaranya dengan menanamkan nilai-nilai bahwasanya nilai-nilai agama yang saat itu
Tentunya di Eropa agama juga sudah mulai ditinggalkan. Nah, kekecewaan terhadap kondisi sosial itulah memunculkan sikap ya oleh masyarakat. Dan berikutnya ya, dalam mengkaji agama juga muncul sikap tadi kan, tindakan-tindakan seseorang melakukan sesuatu, munculkan perilaku kepribadian. Maka di situ kita mengenal adanya tokohnya apa? Yang lebih kepada pendekatan psikologi ya, dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu. Maka di situ nanti ada kita mendengar ada istilahnya psikologi sosial. Kalau dulu kan ada Sigmund Freud dengan ego, super ego dan id. Maka dalam konteks modern ada teorinya Maslow tentang psikologi sosial ya. Bagaimana perilaku seseorang itu terbentuk. Nah, apakah ada dorongan keagamaan di dalamnya? Nah, di mana karena sosiologi mengkajinya? Anda sebagai seorang sarjana sosiologi tentunya bisa mengkajinya dari sisi psikologi sosial tadi. Sikap ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, tindakan-tindakan sosial. Nah, kalau bicara tentang tindakan-tindakan sosial berarti aspek mana dari sisi agama di situ? Yang kita bisa kaji berdasarkan teorinya Clark and Stark. Tindakan-tindakan dalam aspek konsekuensi beragama ataupun pengamalan keagamaan. Nah, dalam mengkaji agama tidak bisa juga lepas ada wilayah-wilayah yang disimbolkan, disakralkan, ya, disakralkan oleh masyarakat. Kopiah haji misalnya, dulu kan tidak dikenal. Maka untuk di era Snokhorgoran ketika ingin diutus oleh Belanda untuk sebagai seorang akademisi untuk menaklukkan wilayah Aceh, maka dicari pola bagaimana cara meruntuhkan perlawanan daripada masyarakat Aceh. Dilakukanlah riset. Oh, ternyata ini dampak daripada bentuk perlawanan mereka ketika mereka berangkat haji ke tanah suci Mekah. Nah, itu pun Snokhorgoran melakukan penelitian sampai ke Mekah, sampai berpura-pura memeluk agama Islam. Nah, itulah langkah penelitian, langkah riset yang dilakukan seorang antropolog, seorang sosiolog melakukan sebuah dramaturgi ya. Di depan dia seakan-akan Muslim dengan siapa namanya Snokhorgoran dan nama Muslimnya coba. Nama Muslim daripada Snokhorgoran, nama Islam daripada Snokhorgoran. Kalau nggak salah Abdul Qahar nggak salah. Bukan Cak Kohar ya. Coba temu nggak? Nama Islam dari Snokhorgoran. Snokhorgoran. Nama Islamnya siapa? Nama Muslimnya. Ayo, tanyakan ke Syekh Google. Cepetan. 2 menit. Abdul Ghaffar. Oh, Abdul Ghaffar. Ya, sampai berangkat haji. Ya, bagaimana cara menaklukkan masyarakat Aceh yang begitu religius? Nah, itu kan apa yang ditampilkannya. Tapi ternyata dia di balik itu ada maksud tertentu, ingin menghancurkan rakyat Aceh. Maka usulan berikutnya apa? Diberikan identitas, diberikan simbol bagi orang-orang yang pulang dari tanah suci Mekah agar mudah diidentifikasi. Ya, mudah diidentifikasi mana mereka yang melakukan perlawanan. Ya, maka diberinya gelar haji, dipakaikannya kopiah putih. Semua simbol-simbol. Kopiah putih itu akan memiliki nilai sakral, nilai dan juga memiliki nilai profan. Nilai sakral ketika dia dipakai untuk
rukun ibadah. Nilai propan, dia akan menjadi sebuah topi biasa. Ini sama kopiah hitam kita yang kita sering pakai, identitas keindonesiaan. Dia akan memiliki nilai sakral dan nilai propan di tengah masyarakat. Nah, sikap-sikap masyarakat terhadap simbol itulah wilayah Anda di bidang sosiologi, respon masyarakat terhadap simbol-simbol itu. Di masyarakat Jawa misalnya yang ada di Lampung ini misalnya. Anda kenal istilah wiwitan? Wiwit? Kenal? Tradisi wiwit? Yang Jawa ada yang dari Jawa nih. Apa itu tradisi wiwit? Tradisi wiwit itu seperti tradisi sedekah bumi ya, syukuran ke bumi sebelum panen hasil bumi. Melakukan sebuah sajian seperti itu. Ya mereka seorang muslim tapi mereka praktekkan. Sebagai seorang antropolog kita melihat apa? Wah ini menarik itu diteliti. Apa yang mereka maknai? Ya tadi ranah berikutnya daripada kajian antropologi adalah pemaknaan etnografis itu apa? Pemaknaan dimaknai oleh masyarakat terhadap praktek ritual yang mereka lakukan. Oh ternyata mereka inilah wujud cara mereka dalam mewujudkan rasa syukur. Padahal dalam Islam kan ada petunjuk sendiri kan. Apa mewujudkan rasa syukur dalam Islam? Dari hasil panen, mengeluarkan zakat pertanian, zakat perkebunan. Nah, itulah wujud rasa syukur. Hasil panen misalnya 700 kilo, 7 pikul, maka zakatnya berapa zakat ini? Dia apakah tak ada hujan atau tidak, atau dari menggunakan irigasi. Nah, itu kan beda-beda ininya zakatnya. Hasil perkebunan dapat berapa ton, diwajibkan mengeluarkan zakat. Tapi apa yang dilakukan oleh masyarakat tadi secara keilmuan, secara antropologis ya sah-sah saja. Kecuali kalau kita menilai dari perspektif teologis. Kalau kita menilai teologis, saya jelas itu perbuatan syirik. Tapi karena wilayah kita hanya antropologi, mendeskripsikan, memaparkan apa yang dirasakan oleh masyarakat terhadap praktek ritual yang mereka lakukan, ya kita paparkan, sajikan apa adanya. Nah ini wilayah-wilayah ada batasan-batasan yang Anda bisa lakukan ya. Nantinya di tengah masyarakat ya. Apalagi Anda nanti mau berangkat, kakak ini kan mau berangkat ya? Ya kan? Tanggal berapa kita ininya pembekalannya? Ya, kami mulai tanggal 5 nanti ada pembekalan untuk DPL dan koordinator. Kalian dapat di mana? Kecamatan mana? Wah, nggak ketemu kita. Saya dapatnya di Lampung Selatan, di Sidomulyo.